Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Ulfa di podcast KIP Kota Luk Sumawe. Ruang ngobrol santai namun mendalam, tempat kita mengulik hal-hal menarik seputar demokrasi langsung dari balik layar para penyelenggara pemilu. Seperti ya pada episode sebelumnya, Pak Armiadi pernah berkata bahwa banyak isu yang beredar di masyarakat, bahwasanya masyarakat beranggapan bahwa tugas KIP Kota Luk Sumawe telah selesai karena banyak kegiatan besar seperti kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi telah usai. Hal ini memunculkan kesan bahwa KIP Kota Luk Sumawe tidak punya kerja lanjutan. Padahal sebenarnya mereka tetap melaksanakan tahapan administratif dan evaluatif setiap harinya. Dan pada episode kali ini kita bakal dengerin langsung bersama dengan salah satu anggota KIP Kota Luk Sumawe yang mengampun Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yaitu Bapak Zainal Bakri, Sarjana Sosial Komunikasi Islam. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih saya sudah diundang ke sini. Ya, baik Bapak, boleh Bapak langsung saja. Saya yakin nih teman-teman di luar sana ingin mendengar langsung penjelasan dari Bapak, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi selama tahapan selesai nih Pak? Ya, ini tadi menarik ya, karena ada anggapan bahwa setelah selesai pemilu dan pilkada, KIP bagian dari KPU ini sepertinya tidak punya pekerjaan. Nah, ini perlu kita luruskan ya. Saya mengacu kepada PKPU nomor 12 tahun 2023, perubahan atas PKPU nomor 8 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum. Nah, di sini banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Untuk divisi saya saja, divisi Rendatin, itu selain dengan melaksanakan penyusunan daftar pemilih saat pemilu dan pilkada, saat ini kita juga masih melakukan tugas misalnya menjabarkan program dan anggaran, evaluasi, penelitian, pengkajian kepemiluan, kemudian monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran, terus ada pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Nah, ini yang sekarang sering kita istilahkan dengan PDPB. Kita terus memutakhirkan data pemilih setiap 3 bulan sekali, itu kita plenokan, kemudian kita kirim ke KPU. Selain itu ada juga kita menjaga sistem informasi, ya, kemudian pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, terus pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional. Nah, ini tugas-tugas yang sudah termaktub di dalam PKPU 12. Jadi begitu banyak tugas, belum lagi tentang pemutakhiran data pemilih yang kami menyita sekali waktu, bukan hanya karena harus melakukan cross check data, tapi juga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak di luar KPU. Demikian Ulfa. Ya baik Bapak, ternyata banyak sekali ya teman pemilih kegiatan dilakukan oleh perencanaan data dan informasi. Tapi yang sangat menarik perhatian saya nih Pak, tadi Bapak ada menyebutkan tentang PDPB ya Pak. Iya, betul. Boleh nggak Pak tolong jelaskan apa sih itu sebenarnya PDPB Pak? Iya, perlu saya sampaikan ini sekaligus penjelaskan untuk kepada masyarakat luas ya. PDPB itu pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Nah, disingkat dengan PDPB, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Ini rujukannya karena ini perintah undang-undang ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di pasal 21 huruf I disebutkan KIP Kabupaten Kota atau KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perintah dari undang-undang ini kemudian diturunkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita disuruh setiap 3 bulan untuk KPU Kabupaten Kota itu melakukan rekap ya, setiap 3 bulan. Itu ada di pasal 9 ayat 2 huruf A ya. Pasal 9 ayat 1-nya berbunyi penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang. Nah, di ayat 2 di pasal 9 ayat 2-nya KPU Kabupaten Kota paling sedikit setiap 3 bulan sekali melakukan pemutakhirannya. Makanya kemarin
Yang terakhirnya kita sudah lakukan di awal Oktober ya. Sudah kita plenokan data pemilih berkelanjutan kita. Jumlahnya ada 138.897 pemilih, terdiri dari 67.330 pemilih laki-laki dan 71.567 pemilih perempuan. Begitu, Ulfa. Baik teman pemilih, baru saja Bapak Zainal sudah memberi tahu kita bahwa ada standar nih atau pedoman undang-undang yang menyangkut tentang PDPB itu. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, boleh tolong jelaskan apa manfaat PDPB ini Pak dilakukan di KIP Kota Luk Sumawé? Iya, manfaatnya ini bukan hanya untuk Kota Luk Sumawé ya, karena ini kan dilakukan oleh jajaran KPU se-Indonesia ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sesuai dengan regulasi yang ada, KPU memberikan data, kemudian kita KPU Kabupaten Kota atau KIP Kabupaten Kota melakukan pemutakhirannya. Jadi kita cek, jadi manfaat bagi pemilih, mereka bisa lihat ya apakah data perubahan mereka itu sudah terupdate dalam sistem data informasi pemilih atau SIDALIH-nya. Misalnya Ulfa kemarin berKTP di Banda Aceh, kemudian pada pilkada terakhir sudah menjadi pemilih atau setelah pilkada kemudian pindah ke Lok Sumawé, berKTP Lok Sumawé. Nah ini Ulfa bisa memastikan apakah data kependudukan Ulfa itu setelah diurus pindah ke Lok Sumawé, secara data pemilihnya sudah menjadi pemilih Lok Sumawé atau masih Banda Aceh. Nah, di PDPB ini karena kita sudah melakukan pemutakhiran, Ulfa bisa langsung cek ya. Bisa langsung cek melalui info data pemilihnya. Kemudian bisa dilihat langsung, oh ternyata sudah berubah. Kalau belum, bisa langsung laporkan ke KIP Kota Luk Sumawé. Gitu. Oke. Baik, menarik sekali ya teman pemilih. Bapak Zainal barusan sudah menjelaskan betapa pentingnya PDPB itu dan sangat mempengaruhi pelaksanaan pemilu ya Pak. Iya, betul. Untuk tahap selanjutnya sehingga disebut sebagai data berkelanjutan, benar ya Pak ya? Betul, ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana cara KIP Kota Luk Sumawé memastikan bahwa data pemilih diperbarui tetap akurat dan relevan seiring berjalannya waktu? Misalnya nih Pak, bisa pemilih yang pindah domisili tadi ya Pak, misalnya ada yang meninggal Pak nih, gimana Pak biar data tersebut tetap akurat dan relevan? Iya, untuk mendapatkan data yang akurat ya kita berkoordinasi dengan instansi terkait ya. Misalnya kita ke kepolisian, di sana ada yang pensiunan polisi yang sebelumnya mereka tidak punya hak pilih, itu. Kemudian untuk TNI juga demikian. Kemudian ada juga orang-orang yang menjadi tahanan di lapas, dan orang yang meninggal kita berkoordinasi dengan catatan sipil, dan itu terus kita lakukan sampai dengan yang terakhir kemarin sebelum kita melakukan pleno PDPB pada hari Kamis tanggal 2 bulan Oktober. Kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga ini ya. Kalau yang meninggal kita tidak bisa menghapus nama pemilih tersebut jika mereka belum memiliki atau keluarganya belum mengurus akte kematian di catatan sipil, karena aturannya tidak membolehkan seorang itu dihapus dari data pemilih jika tidak ada bukti dokumen otentik. Jadi kita sekarang tidak melihat secara de facto-nya sudah meninggal atau belum, tapi juga perlu dokumen. Jadi secara de jure-nya yang perlu dibuktikan. Jadi kalau ditanya bagaimana kami memastikan keakuratan informasi, kami langsung turun ke lapangan, Ulfa. Langsung turun ke lapangan, mengecek data informasi ini. Bahkan yang terakhir mungkin Ulfa kami tahu kemarin bersama tim KIP Luk Sumawé kita turun untuk memastikan ada 4 pemilih kita yang tersebar di Banda Sakti, kemudian Muara 1 dan Muara 2, itu usianya sudah di atas 100 tahun. Itu kita cek langsung bertemu dengan pemilih ya, ada 1 pemilih yang masih hidup walaupun usianya 100 tahun. Nah itu ditugaskan oleh KPU untuk kita cek langsung. Nah ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk memastikan data kita akurat. Begitu Ulfa.
Iya. Baik teman pemilih, cukup bagus informasi yang sudah Bapak Zainal sampaikan kepada kita bahwa penting sekali PDPB ini dilakukan, dan penting nih teman pemilih juga yang ada di luar sana bahwasanya selalu melakukan update status ya Pak, update Iya. status kependudukan, dan nantinya akan berpengaruh kepada hak pilih kita. Oke Pak, kemudian nih Pak, bagaimana pemuktakiran data berkelanjutan dapat membantu dalam mendedikasi dan mencegah penyalahgunaan manipulasi data pemilih? Mungkin ini agak susah ya untuk dijelaskan ya, karena data pemilih itu sangat kita jaga kerahasiaannya ya, khususnya yang terkait dengan data-data penting seperti misalnya nomor NIK si pemilih, nomor KK-nya, bahkan alamatnya. Itu kita tidak pernah, data pemilih itu kita bagikan ke pihak lain. Jadi untuk data pemilih ini kita pastikan bahwa sangat terjaga, dan jika misalnya selama ini kita dapatkan informasi bahwa ada data pribadi orang yang digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu kita bisa pastikan bahwa itu tidak bersumber dari kita, karena kita tidak pernah berbagi data ini kecuali ya yang kita koordinasikan misalnya dengan Bawaslu ya, itu pun itu untuk keperluan mereka melakukan cek lapangan, mereka melakukan uji petik ya. Misalnya ya, ini ada data pemilih yang sudah warga dari luar Kota Lusmawe sudah pindah menjadi warga Kota Lusmawe dan sudah kita masukkan. Nah, mereka ingin ngecek ya, apakah benar yang bersangkutan itu sudah, mereka turun ke lapangan. Itu kita hanya memberikan namanya saja. Ya, tidak ada data lain yang kita berikan, nama dan alamat rumahnya, supaya si petugas dari Bawaslu bisa melakukan uji petik kepada sasaran yang tepat, pemilih yang tepat. Di luar itu kita tidak pernah bisa memberikan data apapun. Makanya data yang kita rilis ini hanya mencantumkan nama saja, tidak ada data lain. Jadi kami pastikan bahwa informasinya tetap terjaga. Baik, berarti KIP Kota Lusmawe sangat menjaga ya Pak. Betul. Kerahasiaannya, Iya, kerahasiaan data pemilih. Iya, agar manipulasi itu tidak bisa Betul. dilakukan. Iya. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dalam praktiknya nih Pak, tentu ada tantangan atau kendala, misalnya nih Pak, masalah geografi ya Pak, ketika lokasi atau jarak yang ditempuh dalam proses PDPB tadi itu, itu bagaimana Pak cara Bapak dan tim melakukan untuk menghadapi hal tersebut Pak? Ya, alhamdulillah ya, karena wilayah Kota Lusmawe itu hampir seluruhnya itu daratan ya, kita tidak terpisahkan dengan laut. Beda mungkin dengan teman-teman di Semelu, di Singkil ya, atau di dataran tinggi yang mereka harus melewati sungai besar itu. Untuk Lusmawe kalau geografis kita tidak ada kendala ya, kita bisa menggunakan kendaraan roda 2. Setidak-tidaknya bisa melewati dengan kendaraan roda 2. Jika mobil tidak bisa tembus atau untuk mencapai rumah pemilih, masih bisa kita gunakan alat transportasi roda 2. Nah, tapi kita punya kendala lain ini. Kendala kita bukan secara geografis ya. Kendala kita itu perhatian atau atensi dari pemilih yang kurang gitu ya. Misalnya yang tadi Ulfa bilang bahwa orang meninggal itu kan sejatinya harus kita hapus. Tapi keluarganya tidak mau mengurus akte kematian ke catatan sipil. Sehingga setiap pemilu atau pilkada, nama si pemilih ini muncul terus. Dan kita terus menghapus setiap kegiatan pemilu atau pemilihan berlangsung. Nah, ini kendala yang kita hadapi ya, bukan secara geografis, tapi atensi dan perhatian dari pemilih dan keluarganya untuk membantu kita menjaga data ini bersih begitu, Ulfa. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Iya. ada nggak saran atau yang ingin Bapak sampaikan ke teman pemilih untuk? Ya, kepada teman pemilih di Kota Lusmawe, kami dari KIP Kota Lusmawe mengimbau supaya kita semua memberikan perhatian yang lebih terkait dengan data teman-teman pemilih semua, data keluarga teman-teman pemilih, khususnya untuk yang saudara-saudara kita yang sudah meninggal.
kami mengimbau supaya keluarga mengurus akte kematian ke catatan sipil. Karena tanpa ada dokumen akte kematian, kami penyelenggara tidak bisa menghapus nama pemilih tersebut dari sistem data pemilih kami. Karena aturan mengharuskan untuk menghapus orang yang sudah meninggal itu dibuktikan dengan akte kematian. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk menjaga data pemilih itu tetap bersih, tidak ada lagi orang-orang yang sudah berpulang, tapi namanya masih tercantum nanti di data pemilih yang kita susun. Itu permintaan dari kami, dari KIP Kota Sumawe. Demikian Ulfa. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas Ya. waktunya dan pandangannya yang sangat inspiratif. Ya, terima kasih Semoga kembali. informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Zainal Bakri sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Luk Sumawe bermanfaat untuk kita semua sebagai Amin. warga Kota Luk Sumawe ya. Dan jangan lupa kita harus melakukan update status kependudukan dan juga selalu memastikan data pemilih kita selalu valid karena suara kita sangat mempengaruhi masa depan Kota Luk Sumawe dan negara kita. Baik, saya Ulfa pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.